Oke, kembali ke Nusantara Sudut Lucu Podcast dan kita berseri Mas ya. Ya boleh Mas berarti kesini sedikit Mas. Masalah masa Biar ini kelihatan ya, boleh. Mas kesini sedikit. Ya, oke. Siap. Ya, buat pemirsa sekalian, saya seperti biasa menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam Gobra Gabro. Salam Gobra Gabro. Siap, Ya. lanjut. Ya. Apa Ya. ini? Jadi Gabro nih. ini gini, kita selalu ada pemikiran-pemikiran. Kalau saya sering ngomongnya pemikiran liar, Mas. Oh. Liar tuh kadang-kadang kalau anak itu liar tuh, wow, mau buat kemana, lari-lari kemana-mana. Liar terkendali. Jadi ini saya itu tadi itu makan mie Mas, makan mie terus gini, jangan makan mie lo, hati-hati lo, kenapa? Itu kan haram gitu. Waduh, saya kalau ingat bicara haram itu jadi suka menggelitik ya, menggelitiknya karena perspektif haram itu ada banyak faktor yang muncul gitu, ada banyak argumentasi yang muncul gitu kan. Sekali waktu saya juga pernah, misalnya satu tempat gitu, jangan ke situ loh, itu di situ haram gitu kan. Nah, yang saya hubungkan itu gini Mas, ini kan bicara masalah Indonesia, kita selalu bicara masalah Indonesia. Ya. Di situ kalau bicara sejarah, tentunya siapa sih yang tidak kenal wayang? Wayang tuh Mas. Wayang itu ada wayang golek, Banyak nih, wayang kulit. ada wayang Purwa, ada wayang kulit. Yang saya sering nonton seneng tuh ada wayang golek, Mas. Ada cepot, segala macam itu. Tapi ini sebetulnya isunya sudah terlalu basi, tetapi gaya gobral-gabrul Mas yang mau kita ambil. Iya Mas, ya, saya pribadi berpikiran bahwa wayang ini sebagai satu kearifan lokal, satu kasana budaya yang adiluhung lah, didedahkan di bumi Nusantara ini sebagai salah satu media komunikasi menurut saya, selain juga hiburan Mas. Ya. Suka nonton itu kan wayang? Ya, wayang. Lalu kalau ada goro-goro, acara apa gitu ya. goro-goro saya langsung beli bakso dulu Mas. Sebelum masuk goro-goro, sindannya lagi nembang, saya beli bakso, kita makan sambil. Saya mau mohon pendapat nih sama Mas Agus tentang ada sebagian masyarakat kita, dan ini menurut saya sah-sah saja menyampaikan ini, karena manusia tidak bisa dikerangkeng dengan hal-hal apapun terkait dengan imajinasi pemikirannya, sepanjang tidak menabrak-nabrak atau terkait juga dengan hukum. Wayang itu haram Mas. Itu gimana Mas? Sangat ramai kemarin. Sikol tepuk tangan jadinya. Ini nggak haram Mas kalau yang ini Mas. Ini minumannya minuman teh Mas asli. Ya. Pripun Mas Agus? Ya, biasa ya versi Gobra Gabro. Terus Gobra Gabro. Ya, istilahnya warang haram itu. Kemarin kayaknya rame ya. Iya. Tahun keberapa? Tahun kemarin apa tahun ini ya? Pokoknya sempat rame gitu ya. Saya cuma swing, wayang haram rame bla 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 gitu kan. Nah ini gambaran Mas Agus atau Gobra Gabronya Mas Agus gimana? Yes, kalau kita selalu ya. Mohon maaf Mas, ini ada lintasan. Pesawat. Oh iya, kalau pesawat ini haram nggak kira-kira? Saya nggak tahu nih yang naik pesawat, soalnya yang bikin itu kalau bicara haram kan selalu dikonotasikan dengan di luar agama tertentu, itu Muslim gitu ya. Muslim. Ya, ada yang tapi yang buat pesawat orang Muslim atau bukan gitu kan? Kadang-kadang kita kan kadang salah kaprah Mas. Yes, sebelum kita biasa melangkah kepada Gabriel, kita bismillah dulu ya. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Memang menarik bagi saya kalau kita mengangkat haram, karena Islam kan identik dengan halal haram gitu ya. Sampai tadi istilahnya gini makanan dulu nih. Tadi makan ini. Oke ini pemirsa nih contohnya ya, misalkan ini. Ini saya makan ini Mas Medi, makan. Saya enak, enjoy lah. Enjoy. Terus ketika Mas Medi konfirmasi, Gus, itu haram. Karena ada kandungan haram gitu. Berarti kan harus ada argumentasi. Satu, merasa kok nggak dibilangin. Kedua, biasa saja. Gini kalimat saya biasa saja,
alhamdulillah. Karena apa? Ini sudah saya makan peristiwanya. Saya kan nggak tahu menahu masalah haram. Berarti logika saya karena itu halal, ya. Maksudnya kan Mas ini kan yang menyajikan, dan Mas Budi tahu itu haram, tapi kan nggak konfirmasi saya. Nah, ketika saya makan, saya enjoy nih, karena dalam benak saya halal. Tapi begitu Mas Medi konfirmasi saya, ya paling saya ucapannya alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah apa? Begitu saya menyikapinya, saya kan haramnya nggak tahu nih, tapi kan sudah masuk. Dan peristiwa ini kan sudah kode-kodenya pangeran. Berarti ketika saya makan haram ini, ya bagi saya itu sudah terhapus jadi halal. Oh, itu sudah seizin. Nah ini makanya kadang-kadang yang menarik ilmu-ilmu apa ya, ilmu kearifan ya. Kadang kan kalau kita memunculkan marah, saya sudah dimarah nih. Wah, Mas Medi kamu mau membohongi saya terus sampai tak pukul, godok. Kan ceritanya panjang. Satu luka mungkin bisa lapor polisi, saya ketahan. Penganiayaan misalkan itu. Gara-gara masalah kasus ini haram halal itu. Nah, tapi kalau yang arif, ya berarti kan saya merasakan nikmatnya makan haram itu tadi kan. Mau saya benak saya kan halal ya Mas Medi. Betul ya. Jadi saya ya kalau di dalam teorinya istilah catatannya Mas Medi. Ini kok ada hubungannya juga dengan apa ya? Realitas geografis, Mas. Artinya kalau coba Mas Agus jadi bertugasnya di Eropa atau di Amerika gitu kan, terus sampai di sana kan mau nggak mau, itu kalau bicara makanan agak bingung nih. Terus akhirnya, ya memang harus ada kearifan kita sendiri, Mas. Memang ya itu tadi, aku kan pertama memang nggak tahu, karena ada kebiasaan hukum adat lah. Tadi kan ke Eropa kan ada hukum adatnya, bisa haramnya kan lebih banyak. Setuju ya, tepat itu. Nah kalau di sini kan jarang ada yang haramnya yang banyak. Berarti kan kita punya kebiasaan, kita makan ya halal ini. Tapi suatu saat kita nggak tahu dikasih haram, terus kita makan. Nah terus gimana lagi? Sudah masuk dalam perut kita. Dan ini jadi industri yang luar biasa, Mas. Coba Mas, kalau di pesawat gitu Mas, Muslim, makanannya ini. Jadi kan ada dua makanan versi, terus haram dan halal. Tidak dan halal gitu kan. Artinya kan dikasih label toh, di MUI itu. Halal. Itu, kan? Itu kalau cerita ke situ jangan ini Mas, ramai Mas ngeri Mas. Ya, berarti tidak ya, nanti kita bahas lagi. Soal wayang Mas. Berarti ke soal wayang sama kasusnya. Mas, itu wayang gimana? Ya, biasa saja. Biasa jadi aja. Gini lah, kita tuh belajar kalau kita memunculkan nafsu memang ada resiko kedepannya. Kayak satu apa ini makanan itu kita akhirnya tahu ya kita ya satu ya alhamdulillah istighfar kan bisa kan dalam arti astagfirullahaladzim sama makan haram gitu kan. Akhirnya proses alhamdulillah kalau nggak dibohongin ya saya nggak pernah nyicipin. Kan jadi sejarahnya kan seperti itu. Nah kembali ke wayang ya mungkin kita biasa saja karena awal cerita wayang kulit kan haram. Awal ceritanya ketika ada perwayangan terus ada idenya Sunan Kalijogo membuat wayang kan ditentang oleh para walis lainnya. Karena apa? Nah ini haram karena nggak boleh. Terus akhirnya ada usul dalam konteks pemahaman wayang ini terus dipipihkan, digepengkan kan. Karena tidak menyerupai aslinya. Seolah-olah tidak menyerupai sehingga notabene nggak dikasih nyawa. Maksudnya dalam konteks akikahnya kan seperti itu. Jadi apa? Oke, istilahnya dipakai kan? Dipakai ini wayang ini. Berarti apa? Kalau sekarang dalam teori modern saja haram, ya sudah lewat sebetulnya. Dan akhirnya harus belajar lagi ke arif bijaksananya untuk menelisik sejarahnya wayang. Iya. Oke, setuju ya. Nah, begitu proses pengejamatan wayang dimunculkan, itu jadi unsur dakwah kan? Betul. Jadi media dakwah. Sehingga menjadikan alat yang strategis yang paling jitu. Karena apa? Karena ketika kita berbicara satu-satu kan cuma sedikit nih. Tapi ketika ada wayang, publikasi nonton semua nih satu kampung ini. Bahkan saya dapat risalah literasi kalau Sunan Kalijogo itu menggelar pagelaran wayang. Kan waktu itu sudah ada nilai. Ini bayar apa enggak? Enggak, bayarnya pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bayarnya hanya dengan itu kan. Misalnya masuk. Ketika sudah masuk panjenengan semua sudah masuk Islam. Jadi yang menarik. Ini salah satu kearifan lokal yang dimiliki luar biasa oleh seorang Sunan Kalijogo ya Mas. Iya betul. Akhirnya apa Mas?
mengkolaborasi toh. Adaptasinya kan enak. Satu wayang juga asli. Karena ini cikal bakal wayang kan dari sebelum Masehi sudah ada nih. Iya. Tapi kan kapan kita bahas, cuman kita pakai yang istilahnya kemarin wayang haram itu ya. Nah, ketika wayang haram, ya konotasinya jangan haram seperti kita makan makanan. Kalau itu haram ini nggak boleh, nggak seperti itu. Maksudnya ada salah kaprah ya. Artinya apa? Oke lah, yang bicara gitu lihat sejarahnya. Kadang-kadang satu terenyuh, maksudnya terenyuh gini. Mungkin saya biasa aja, tapi kadang-kadang ini kadang mikir enggak ya. Dalam artian wayang diharamkan, misalkan dari itu. Terus nggak kenal wali, kadang ada yang bilang Wali Songo, Sunan Kalijogo wali setan. Itu kan kayak miris di hati saya. Karena apa? Loh, cerita rasionalismenya Anda gimana? Untuk kearifan lokal, ketika ada para wali di sini, jelas ada para wali kok mas. Jadi para wali ini datang, dia menyebarkan agama. Ketika menyebarkan agama, berarti kan belum kalau agama Islam toh? Betul. Berarti kan rekosanya kan berat toh? Oh iya. Sekarang aja sampai bisa ngomong wayang haram, wali setan, itu kan jadi lucu bagi saya. Sampai ngomong kan sudah pada Islam. Kalau zaman sekarang nyebarnya pakai K-pop mas. K-pop. Aduh, jadi memang ada kesalahkaprahan pemikiran. Ya salah kaprah. Ya sama. Enggak, ini dasarannya apa? Kira-kira menurut mas ini atau orientasinya apa ini dimunculkan? Ya mungkin begini. Ada beberapa gini. Kalau istilahnya haram kan ada kayak menyerupai manusia, terus kita dikasih nyawa makhluk hidup, terus dikusnya. Sebetulnya khasanah ini bisa dipertentangkan dalam ahlinya, Ya contohnya nggak saja lah. Kita bicara haram di Indonesia itu banyak. Musik haram. Oh iya. Loh, banyak pada musik bersolawatan berini. Ayo mengharamkan yang mana? Ngecat rambut haram. Ya, ngecat rambut. Nah, kalau nggak sesuai ini dalam khasanah ini haram. Makanya saya kalau ngecat pakai itu bagus. Jadi gini lah. Sama yang kasihan itu. Kalau kita bicara haram di Indonesia, kadang-kadang satu ngelus dada ciptaannya. Contohnya babi. Babi haram. Ya kalau babi sampai makan kan haram. Tapi kalau babi lunak-lunuk sama tendang ini haram, terus kalian bunuh ya enggak segitu lah. Misalkan. Berarti kan ada salah kaprah kan? Iya. Haram kan kalau kita makan Mas Mekti. Kalau kita makan berarti atribut hukumnya di makanan itu jadi haram. Gitu ya? Iya. Wayang. Begitu kalau kita sembah ini jadi haram. Maksudnya sembah terus ini dituhankan lah, diilahkan gitu. Makanya ini kan nggak berhala. Betul ya? Betul. Kalau di sana kan beda. Sana di Arab berhala-berhala dalam artian batu terus disembah ada utala samanat. Itu kan memang karakter sana. Tapi di sini kan dibentuk wayang. Nah kalau di sini kan sudah pengejaman sudah beda. Karena apa? Iramanya satu dari kulit lembu ya, dari kulit lembu, kulit kambing, sapi, kulit itu ya. Terus ada apa? Memberikan khasanah, karakter kuat, Pandowo, Kurawa misalnya, Rama, Sinta misalnya. Terus artinya apa? Yang paling unik ini kalau Mas Mehdi bilang bervisualisasi secara ekstrim di Nusantara ya, Punakawan. Iya, itu yang paling saya suka. Petro, Garing, Bagong gitu. Iya. Nah, ketika kita suka, berarti kan bobotnya kan taunya di Punakawan itu. Coba nih kayak Pandowo, ini siapa, Kurawa, ini mungkin lupa. Tapi Semar, Bagong, Petro, iya. Gitu kan? Nah itulah piawainya Sunan Kalijogo. Ketika dia memainkan, Sunan Kalijogo ini pertama kali dalang di Indonesia loh mas. Walaupun ada Ki maestronya ya, Kinato, Sabdo, terus Ki Mantep, kan macam-macam sih. Tapi maestronya, bapaknya dalang, Sunan Kalijogo ini. Ya Sunan Kalijogo sudah banyak sebutan nih kalau nggak salah nih. Ki Dalang Branti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung. Nah ini nama-nama aliasnya Sunan Kalijogo. Makanya ketika dia memberikan cerita wayang, diplesetkan, bukan diplesetkan, divariasi ya, variasi. Kayak misalkan cerita di Waruji, ya kan? Serat Kalimosodo, Petruk jadi Rojo Ratu ya, Petruk jadi Ratu. Dan nanti sisipan-sisipannya ini akhlakul karimahnya Rasulullah. Betul. Saya melihat setiap cerita itu ada pemaknaan yang menuju pada kalau buat penonton itu menjadi semacam dakwah mas ya, nasihat. Kan jadinya lucu. Ceritanya satu malam tapi satu kalimat, kowe ojo dumeh, kan istilahnya gitu mas. Ceritanya satu malam mas, dari perang itu segala macam. Pas balik, oh iya, jadi wong ora oleh dumeh gitu kan. Atau makanya Mas Mehdi, kalau kita cermati karakternya Sunan Kalijogo itu, kenapa kamu munculkan Punakawan? Ini kan seolah-olah kan
dewa-dewa kayak Pandawa ini kan munculnya dewa kayangan ya, yang notabene mau antah berantah itu. Tapi terus Sendika dawuh sama yang namanya Semar. Semar kan manusia nih, pengejawantannya nih. Semar Bagong Petruk Gareng itu kan kayak biasa lah. Betul. Terus itu istilahnya ada apa ya, penyembahannya itu nggak harus di manusia, hablum minanasnya. Nanti ketemu ring satu penciptaannya. Makanya ketika ada serat Kalimosodo dengan dua kalimat syahadat itu kan senjatanya Puntadewa itu. Ketika Puntadewa mau masuk, dia punya ini kitab, kitab serat Kalimosodo ini. Nanti jabarannya jadi kayak tombak. Jadi apa serat apa sih tadi? Kalimosodo ya. Kalau di jabarkan ya kalimat syahadat, kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Atau semua apa lagi? Iya. Berarti kan Wali Songo kan sudah memikirkan. Enggak, kok saya juga mikir gini. Ini kan ceritanya sudah agak lama, viralnya udah agak lama, kita coba diskusikan. Tapi kok kayak kita juga dikompor-kompori dengan berita yang muncul dari, mohon maaf ya teman-teman kita yang literasinya tentang sejarah bangsa ini tidak terlalu arif, begitu kan ya Mas ya? Ya. Tokoh-tokoh ini munculkan sentimen ini kan, ya tetap kita menghormati, tetapi dalam kasanah informasi komunikasi yang begitu memblasingnya luar biasa di media sosial, ini impactnya jadi satu komoditas informasi komunikasi, hiburan juga, bahkan gontok-gontokan juga soal wayang itu haram. Ada pesan nggak Mas? Pesannya kan gara-gara terus kita paling ekstrim bicara haram halal. Coba kalau kita nggak usah bicara haram halal, siapa tahu malah ada tokoh wayang dimensi multimedia, multimedia dimensi yang seolah-olah itu bisa mengalahkan Mahabharatanya di India. Padahal kita punya Kakawin Bharata Yuda, Kakawin Arjuna. Ada Mas dalam bentuk kartun. Ada ya, tapi kapan-kapan. Dalam bentuk kartun. Atau siniasnya atau memunculkan apa yang jelas gini. Sudah diakui dunia di UNESCO wayang. Iya. Karena apa? Karena kalau kita telisik dari wayang sendiri, itu kan mengkombinasi kesenian Mas, seni suara, ya kan? Seni musik, seni lukis, ya tuh sungging wayang, seni apa lagi? Banyak macam-macam. Ya. Kalau sekarang ada seni tata lampu, macam-macam. Aduh. Nah, apa lagi nih? Kapan-kapan bahas apa yang banyak? Sekarang wayang itu dikombinasi juga dengan drama, organ, ya kan? Di pagelaran wayang itu, ya. Jadi campur sarinya juga ada. Jadi begitu Mas. Kalau kita bicara haram, ya kita cari sejarahnya lah. Kita lihat lagi. Kita harus kembali sejarah. Jadi kira kita tuh apa ya? Jangan memang jangan gampang marah. Ya sama ketika Mas Medi ngasih makanan saya ternyata haram, ya saya nggak cepat marah misalkan. Ya alhamdulillah Mas. Kalau nggak dibohongin ya saya nggak tahu, misalkan gitu kan. Terus bicara wayang haram. Wayang haram sekaya apa? Setidaknya wayang ini. Kalau tidak ada wayang, ini sewu. Bapakmu mungkin belum Islam, bapakmu belum Islam. Ya kan kemungkinan kan? Mungkin. Ya mungkin karena risalah Islam kan memang penyebaran Islam di Nusantara Mas. Iya. Penyebaran berarti apa? Ya kita muliakan, hormati dalam arti apa? Kearifan itu yang kita perlukan. Saya pikir juga dalam setiap hadis ataupun di ayat-ayat Al-Quran itu juga ada semacam kearifan kebijakan. Ya namanya hukum adat itu. Iya kan? Hukum adat itu memang lebih kuat. Iya, ketika orang berargumentasi pada ayat-ayat suci misalnya tentang haram ini, kalau artinya ketika tidak melihat kearifan lokal juga akan bagaimana ya Mas ya? Kalau kembali ke Islam tidak rahmatan lil alamin lagi gitu. Saya kembali lagi masalah itu yang itu saya tahu soalnya. Kembali ke Islam rahmatan lil alamin. Contohnya begini, ketika saya tadi makan ini barang haram, tapi kan saya nggak tahu haram karena nggak dikasih tahu Mas Medi. Terus berarti posisi saya dalam pencatatan malaikat nih. Agus makanan halal. Ternyata kok haram. Ya terserah nanti malaikat. Nah, nanti dalam model gini Mas, kita serahkan aja ya malaikat. Berarti bukan yang ngasih haram tuh Medi, karena Medi nggak ngasih tahu Agus, makanya Agus makan haram. Itu biasa aja. Kalau kita kan enjoy jadi ada yang membahagiakan saya. Serahkan aja sama dia. Ini Mas kalau bicara masalah itu ada yang membahagiakan saya. Ya. Ngerokok itu tidak haram Mas. Baik, terima kasih buat pemirsa yang mau menonton channel Nusantara Sudut Lucu. Ini gobrol-gabrul saya dengan Mas Agus, menggobrol-gabrulkan
viralnya beberapa waktu lalu tentang statement wayang itu haram. Semoga menjadi kasana hiburan. Kalau toh ada yang bisa menjadi satu catatan kasana pengetahuan, monggo. Sekali lagi kami dari Nusantara Sudut Lucu menyajikan beberapa hal yang sebetulnya serius kita sajikan secara gobrol-gabrol ya Mas ya. Terus jangan disalahartikan. Iya. Nanti gobrol-gabrol haram aja. Haram halal itu nggak selesai. Bisa ada argumentasi ayat ya. Oke, kita Terus, akhiri maaf ya, dengan pemirsa ya. maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Salam gobrol-gabrol.